Ya. Yang pertama punjen atau ketua adat, yang kedua lebe, dan yang ketiga pundu. Dan itu semuanya sistemnya turun temurun. Jadi tidak ada pemilihan. Jadi dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Lembaga yang selanjutnya, lembaga yang kedua itu lembaga formal atau dari lembaga pemerintahan. Itu sama. Mungkin persiapan yang harus kita perhatikan itu dari batu ketemuannya aman, karena untuk akses kita ke Kampung Naga posisinya kita turun melewati tangga, itu jumlahnya ada 400 lebih. Secara pasnya 444 anak tangga ya, dengan jarak 500 meter dari sini gitu. Jadi ya kebetulan Kampung Naga ada. Nah nanti untuk aktivitas dokumentasi di Kampung Naga itu ada batasan-batasan, ada yang bisa dan ada yang tidak boleh dipoto. Nanti saya akan jelasin. Tapi selama kita menuju Kampung Naga itu kita bebas, silakan mau mendokumentasikan atau foto-foto. Itu mungkin sambutan dari saya. Ada pertanyaan sebelum turun? Ada. Nah kita ini kan ada request untuk makan ya. Jadi sebelum makan mungkin nanti kita observasi dulu, eksplorasi dulu. Nah setelah itu sambil istirahat makan siang kita istirahat dulu di bawah. Mukena ada di bawah. Kang, kita nanti selesaiin, kalau bisa selesainya jam 2 ya. Udah di sini lagi. Jam 2 udah di sini siap. Oke. Kita lanjut sekarang. Yuk, Kak. Tapi untuk ketertiban pas kita turun dua-dua aja, jangan sampai. Karena barisnya dua-dua aja. Saya depan. Silakan. Arif, itu diikat dulu, diikat. Ini sepatu. Yang nolongin nih. Tapi sama dong Mak, gue belum kenal lu Mak. Tahu kan nempel aja kita. Namanya kehidupan harus susah dulu lah. Namanya kehidupan. Sebelum kamu meniti tangga. Kak Stefani mana? Gue belum lihat. Kak Stefani, Semangat kamu ya. Ayo sama Tommy. Kayak Tommy. Pokoknya tadi udah semangat lu aja ngagak katanya. Gua nomor 1 tadi. Mak namanya siapa sih Pak? Gue belum kenalan deh Mak. Mak namanya siapa? Hai, aku Mak Yeni. Dan jamat gue ya. Buat nyokap, beliin sana buat nyokap. Kamu sih man kita tepakan Mak. Ini
Kita akan menyusuri tangga dulu untuk ke bawah, untuk ke Kampung Naganya. Ayo Westi, semangat. Kenapa tadi Kak itu, Kak Stefani? Udah ketemu? Oh, gimana sih Westai? Kita mau kemana Besti? Ada naganya gitu? Naganya hilang. Naganya hilang. Gambar-gambar. Gambar bisa. Bapaknya kuat guys, mikul kayu dari atas ke bawah. Ini akan menjelaskan dulu gambaran cara besar ya, gambaran besar mengenai Kampung Naga. Nanti setelah itu baru kalau mau ada yang bertanya silakan nanti bertanya. Secara singkat saya akan menjelaskan dulu. Jadi Kampung Naga itu salah satu kampung adat atau kampung tradisional yang secara administratif itu ada di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kebetulan Kampung Naga ini ada di antara dua wilayah kabupaten, Kabupaten Tasik sama Kabupaten Garut. Jadi ada di tengah-tengah kabupaten. Nah, hanya saja masuknya ke Kabupaten Tasik. Dan secara geografis kebetulan kita ada di lembah. Jadi seperti di dasar mangkuk ini, sekelilingnya ini perbukitan atau gua pasir. Dan itu merupakan jadi asal usul nama Kampung Naga mungkin ya.
Itu hanya mungkin aja karena Kampung Naga ini diambil dari sebuah tirata atau bahasa tirata. Kira-kira tapi nyata mungkin. Itu awal mulanya dari kalimat Nagawir. Mungkin bagi orang Sunda paham Nagawir. Gawir itu merupakan artinya itu lereng atau tebing. Gawir, tebing, lereng. Nah, yang mana Kampung Naga ini dikelilingi sama gawir atau tebing dan kontur tanah untuk pemukiman itu awalnya itu berlereng, miring gitu kan, miring. Dan posisinya ini menunjukkan sebuah posisi di atau di gawir atau di Nagawir. Mungkin itu asal usul nama Kampung Naga itu dari bahasa Tirata. Tapi itu hanya kemungkinan aja. Jadi secara pasti saya tidak bisa menjelaskan karena dokumen-dokumen yang ada di Kampung Naga itu sudah tidak ada. Kebetulan pada tahun 1956 Kampung Naga ini sempat dibakar oleh gerombolan DITI. Jadi semuanya bangunan di sini habis, dokumen-dokumen tidak terselamatkan pada waktu itu saking cepatnya api. Jadi ya, hal tersebut maaf sekali tidak. Tapi secara tradisional atau aktivitas adat yang ada di Kampung Naga ini masih kita laksanakan secara rutin. Salah satunya di sini ada yang namanya hajat-sasi. Itu dilaksanakan setahun 6 kali dan itu bertepatan dengan hari-hari besar Islam. Seperti yang kemarin mungkin di bulan Muharram itu kita menyambut bulan suci, menyambut tahun baru Hijriah ya maaf. Nah, selanjutnya nanti di bulan Maulid. Dan itu tradisi yang ada di Kampung Naga yang dilaksanakan setahun 6 kali. Ada juga yang setahun sekali. Itu sama di awal tahun Hijriah kita ada istilah ruatan atau ngaruat lemur. Itu sama, itu ngaruat lemur itu ngariwayat. Itu tradisi yang kita jalankan dan itu kita jalankan hanya lisan dari orang tua. Jadi orang tua itu selalu menjelaskan, memberitahukan kepada anaknya bahwa orang tua kita dulu itu mereka melaksanakan ini itu, jadi tetap kita laksanakan. Dan untuk selanjutnya tempat-tempat yang dikeramatkan atau tempat-tempat yang ditabuhkan di Kampung Naga, di sini ada kurang lebih ada 5. Salah satunya ada di seberang sungai. Ini namanya hutan larangan. Hutan larangan ini sama sekali kita tidak boleh ngambil apapun, bahkan masuk pun tidak boleh. Tanpa terkecuali meskipun kami orang Kampung Naga. Yang kedua ada sebelah atas itu hutan keramat. Hutan keramat itu tempat makam nenek moyang kami, yang mana dalam pelaksanaan hajat-sasi kita melaksanakan ziarah ke makam nenek moyang yang ada di hutan keramat. Dan yang selanjutnya yang ketiga posisinya ada di sekitar pemukiman. Itu merupakan situs dan semuanya dibatasi dengan pagar. Yang pertama ada situs Kang Selatan. Jadi dulu itu di mana Islam turun, yang diperintahkan itu sholat. Pada saat itu mungkin belum ada fasilitas bangunan untuk melaksanakan ibadah sholat, jadi pelaksanaan itu ada di area terbuka. Caranya membereskan batu waktu itu, dan sekarang masjid sudah ada, jadi itu dijadikan situs biar menjadi buku sejarah untuk generasi. Dan selanjutnya ada di samping masjid, nanti kita bisa lihat ada situs lumbung, dan yang terakhir ada Bumi Ageng. Bumi Ageng sama dibatasi dengan pagar. Ketiga situs itu, jangankan kita untuk masuk, ngambil foto pun itu gak boleh. Jadi di foto pun itu gak boleh nanti. Jadi ketahuan, siapa bangunan atau tempat situs yang ditabuhkan, yang dikeramatkan itu dibatasi seperti pagar ini. Ya, seperti pagar ini. Kalau ini pagar ini merupakan batas untuk pemukiman. Batas pemukiman, jadi ini bisa dipoto, tapi di tengah-tengah pemukiman ini ada pagar yang seperti ini, itu jangan dipoto. Jadi nanti mohon diperhatikan ya. Dan untuk luas pemukiman untuk di Kampung Naga ini totalnya itu 1,5 hektar. Dan sekarang ada 107 kepala keluarga dan
jumlah jiwa. Dan untuk jumlah bangunan sekarang ada 115 bangunan, termasuk bangunan umum, balai kampung, masjid sama lumbung. Hanya saja ini sudah kapasitas maksimal, jadi sudah tidak bisa menambah jumlah populasi bangunan. Dan sekarang kebanyakan warga Kampung Naga itu udah pada tinggal di luar. Seperti tadi ya di sekitar area parkir itu semuanya warga Kampung Naga yang udah pada tinggal di luar. Karena di sini lahannya sudah tidak ada. Jadi di Kampung Naga ini yang dibatasi itu luas area, bukan jumlah bangunan, bukan jumlah jiwa. Hanya luas untuk pemukiman aja yang dibatasi. Jadi orang tua membatasi luas lahan untuk pemukiman itu untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi yang lainnya dicadangkan untuk kebutuhan yang lain, untuk kolam-kolam, untuk persawahan gitu kan. Jadi kalau tidak dibatasi itu sudah ya sebesar ke kampung ini. Jadi orang tua membatasi itu. Tapi pada kegiatan-kegiatan adat yang ada di Kampung Naga itu, mereka yang sudah pada tinggal di luar itu pada datang, pada ikut kegiatan tersebut. Yang selanjutnya untuk mata pencarian untuk perekonomian, mayoritas di Kampung Naga itu bermata pencarian sebagai petani, ya, bertani, bercocok tanam. Dan komoditi yang utama itu dari gas. Yang pertama punjen atau ketua adat, yang kedua lebe, dan yang ketiga pundu. Dan itu semuanya sistemnya turun temurun, jadi tidak ada pemilihan. Jadi dari keturunan laki-laki atau patrilineal. Lembaga yang selanjutnya, lembaga yang kedua itu lembaga formal atau dari lembaga pemerintahan. Itu sama dengan kampung-kampung yang lainnya. Jadi ada ketua RT, ketua RW, ketua RK. Dan tugasnya itu melaksanakan atau menjalankan program-program dari pemerintah. Air kampus. Iya. Ayamnya mau dipoto kabur. Takut dengan kebakaran karena trauma pada waktu itu kejadian kebakaran tahun 1956. Tapi alasan yang paling penting, kenapa listrik gak boleh itu takut kebakar juga. Takut kebakarnya kebakar hati. Iya, pengen beli TV, pengen beli. Nanti kalau listrik masuk, kesenjangan sosial meningkat, adanya kesenjangan. Nah itu yang paling. Setelah itu ada masyarakat itu harus terima. Sekarang itu orang Kampung Naga ada yang nikahnya sama orang Bogor, orang Bandung, dan banyak. Kebanyakan tinggal di luar. Bawa semak. Ada lagi?